Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puja-puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia yang luar biasa berlimpah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah azani Allah wa iyyakum, masih melanjutkan kajian kita tentang hadis haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Tentang hadis hak muslim sesama muslim ada 6, dan kita masih berada di hak yang kelima, yaitu apabila saudara kita sesama muslim itu terkena sakit atau sedang sakit, maka jenguklah dia, tengoklah dia. Inilah hak kelima dari hadis haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Hak antara muslim dengan muslim lainnya itu ada 6 hak yang harus kita penuhi. Ini sudah pertemuan keberapa, namun kita masih belum menyelesaikan hadis ini. Jadi memang pembahasannya luar biasa panjang, banyak kandungan yang harus dijelaskan di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita semua. Jamaah azani Allah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya menjenguk orang sakit ini menurut pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana apabila salah seorang telah menjenguk saudaranya yang sakit, maka kewajiban yang lain pun itu gugur atau yang lain tidak terkena dosanya. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian juga yang telah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, siapa yang dijenguk, apakah hanya orang yang kita kenal saja atau semuanya? Selama dia itu muslim, maka apakah kita juga harus menjenguknya atau dianjurkan untuk menjenguknya? Maka kata para ulama, yang lebih kuat hadis ini bercerita tentang keumuman. Jadi siapa saja saudara kita, selama dia masih beragama Islam, terkena sakit, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Maka juga pada pertemuan sebelumnya kita ceritakan ada salah seorang da'iyah atau pendakwah di Saudi Arabia yang setiap harinya dia luangkan waktunya untuk menjenguk orang sakit. Satu mat saja kada lawas-lawas, 10 menit, 15 menit datang dia ke rumah sakit, dan itu dilakukan rutin setiap hari. Mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sangat meyakini, sangat mengerti bahwasanya menjenguk orang sakit ini adalah suatu ibadah yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kemudian sakit seperti apa yang dianjurkan untuk dijenguk? Maka kata para ulama, yang dianjurkan untuk dijenguk itu adalah sakit yang menghalangi seseorang itu untuk keluar dari rumahnya. Sakit yang menghalangi seseorang untuk keluar dari rumahnya, bukan salismaan sedikit misalnya, atau panuan misalnya harus dijenguk, tidak. Akan tetapi ketika seseorang itu sakit dan tertahan di rumahnya, tidak bisa keluar karena penyakitnya, atau tertahan di rumah sakit karena penyakitnya, maka pada saat itulah kita dianjurkan untuk menjenguknya.
Jamaah azanillahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas manfaat-manfaat yang kembali dari menjenguk orang yang sakit. Manfaat itu kembali kepada orang yang sakit itu sendiri. Kemudian manfaat itu juga kembali kepada orang yang dijenguk. Kemudian ada juga manfaat yang kembali kepada dua belah pihak. Kalau ulun kada salah ingat sampai sini semalam kita berhenti. Pada pembahasan kali ini insyaallah kita awali dengan bagaimana kalau yang sakit ini adalah orang kafir. Sudah dibahas ini? Jenguk orang kafir? Sudah dibahas? Apakah diingat? Tidak diingat loh, sudah sebulan. Ya sudah, kita ulangi sudah. Kalau memang sudah dibahas untuk memantapkan berarti. Seingat ulun ini sudah dibahas sedikit tapi belum lengkap. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum, berkaitan dengan menjenguk orang sakit yang dia itu kafir, entah Nasara atau Yahudi misalnya, kita diisi tetangga Yahudi misalnya, atau orang yang lain-lain yang bukan dari agama Islam. Apakah boleh menjenguk orang sakit dengan orang non-muslim? Maka kata para ulama, boleh menjenguk orang sakit yang beragama non-muslim selama terpenuhi dua syarat. Selama terpenuhi dua syarat. Adapun syarat yang pertama, adanya maslahat yang ditimbulkan. Adanya maslahat yang ditimbulkan ketika kita menjenguk orang sakit yang kafir tersebut. Maslahat itu kebaikan. Entah kebaikan buat kita atau kebaikan buat dia. Kebaikan, tentu kebaikan ini ditinjau dari segi syariat, bukan kebaikan duniawi. Bukan kebaikan karena kebaikan, asal ada kebaikan aja terus kita jenguk. Misalnya rekan bisnis misalnya. Oh, amun aku mana meelangi ini karena aku bisnis lancar misalnya. Maka ini kebaikan tidak dianggap karena ini bukan kebaikan atau maslahah syar'iyah. Ini maslahah duniawiyah, maslahat duniawi. Kebaikan yang ditinjau di sini adalah seperti kita ingin mendakwahkan Islam kepada dia. Maka ketika ada maslahat seperti ini, boleh kita menjenguk orang kafir yang sakit. Atau juga misalnya kita ingin memenuhi haknya. Misal sebagai tetangga. Ada tetangga kita yang kafir, maka kita pun boleh menjenguknya karena kita dituntut untuk memenuhi hak tetangga. Karena tetangga itu tentu saja ada beberapa hak yang harus kita tunaikan. Tetangga yang paling tinggi derajatnya itu tetangga yang memiliki 3 hak. Yaitu apa? Hak tetangga, hak Islam sesama muslim, dan hak kerabat. Namun kita berisi keluarga, kebetulan tetangga, paman kita, acil kita misalnya, kebetulan tetangga. Nah, ini tetangga yang paling kuat haknya, memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. Turun lagi ada tetangga yang memiliki 2 hak saja. Yaitu tetangga yang bukan kerabat kita namun dia masih muslim. Memiliki 2 hak, memiliki hak tetangga dan memiliki hakul Islam. Hak sesama muslim. Ada lagi tetangga yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga kita yang dia bukan Islam juga bukan kerabat kita. Tapi dia tetap memiliki hak dari kita, yaitu hak tetangga tadi. Maka seperti ini misalnya, kalau tetangga kita ada yang non-muslim sakit, maka juga dianjurkan untuk menjenguk, tentu dengan menjaga batasan-batasan syariat. Apa dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pernah menengok orang Yahudi. Ya, ini pembantu beliau yang Yahudi ketika itu sedang sakit. Kata Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pembantu Nabi, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gulam, masih pemuda, yang senantiasa membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia beragama Yahudi dan dia itu sedang sakit, famarid. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Nah, jadi berarti ini bos menengok pembantu. Karena ini pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga bisa kita ambil bahwasanya apabila ada orang yang ada di bawah kita,
kemudian dia sakit, maka juga dianjurkan untuk menengoknya. Jangan ada di atas saja, bos kita misalnya, atau siapapun yang terpandang baru ditengok ketika sakit. Namun ketika ada yang di bawah kita sakit, tidak kita tengok. Ini Nabi Muhammad SAW pembantunya garing. Yahudi habulang dielangi oleh Nabi Muhammad SAW. Namun di sini ada maslahat. Apa misi Nabi Muhammad SAW? Kemudian di dalam hadis kata Anas bin Malik, faqa'ada inda ra'sihi. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk menemuinya, Nabi duduk di depan kepalanya. Faqala lahu aslim. Nabi katakan kepada pemuda ini, nak, masuk Islam. Nak, masuk Islam. Inilah misi Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahi anak ini atau pemuda ini. Kemudian fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Kemudian anak ini ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahinya, memerintahkannya untuk masuk Islam, melihat ke arah abahnya. Abahnya kebetulan ada di situ juga. Abahnya kira-kira apa agamanya? Yahudi juga. Mungkin lain. Bapaknya ketika ada di situ, anak ini ketika diminta Nabi Muhammad SAW masuk Islam, melihat ke ayahnya, melihat ke bapaknya yang juga Yahudi. Maksudnya melihat di sini apa? Minta pendapat bah niki apa nah. Ini Nabi Muhammad menyuruh aku masuk Islam di hadapan pian, ulun kada kau menjawab, menghadangi jawaban sang bapak, menentukan bagaimana yang terbaik buat dirinya. Apa kata abahnya? Ya gulam, ati' Abul Qasim. Wahai anakku, taatilah Nabi Muhammad. Taatilah Abul Qasim. Abahnya yang Yahudi menyuruh anaknya mentaati Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam Islam. Abahnya dalam hadis ini tidak diceritakan masuk ke dalam Islam, akan tetapi anaknya masuk ke dalam Islam. Nah ini jamaah azani Allah wa ya. Kenapa kira-kira abahnya ini kok tiba-tiba malah menyuruh anaknya masuk Islam? Apakah kita juga diperintahkan seperti ini ketika kita menengok orang sakit yang kafir? Karena ada tetangga kita kafir misalnya, garing, kita datangi, kamu masuk Islam lah. Ini aku melangi nah, masuk Islam. Tidak seperti itu. Ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa sampai mendakwahi demikian? Karena ini sudah melalui proses yang sangat panjang. Anak ini, pemuda ini, bapaknya ini sudah sangat lama bersama Nabi Muhammad SAW dan tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menginginkan kepada anak tersebut kecuali kebaikan. Makanya abahnya ini percaya lawan Nabi Muhammad. Nabi tidak mungkin menjerumuskan anaknya ke dalam mara bahaya. Seperti itulah jamaah sekalian dalam berdakwah. Tidak sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kita ingin langsung menuntut proses yang cepat, tidak. Namun mungkin bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Nah inilah as-sabru atau bersabar di dalam berdakwah. Lihatlah bagaimana pemuda ini, bapaknya percaya dengan Nabi Muhammad SAW sehingga memerintahkan taati Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya anak ini setelah Nabi Muhammad SAW tidak berapa lama keluar, anak ini pun meninggal. Maka Nabi pun mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Nah lihatlah bagaimana misi Nabi Muhammad SAW yang Nabi inginkan itu bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari api neraka. Itu misinya. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum, berarti kita lihat di sini boleh menengok, meelangi orang kafir nang garing selama di situ ada maslahat dan demi memenuhi hak-hak yang dimiliki orang tersebut. Salah satunya juga hak tetangga. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita akan membahas pada kesempatan kali ini apa saja keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit. Apa saja keutamaan-keutamaan menengok, meelangi orang yang garing. Jangan dikira menengok orang sakit ini tidak ada keutamaannya. Banyak keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi siapa saja yang meelangi saudaranya yang garing.
Maka ini ibadah luar biasa. Tidak mungkin ini ibadah yang biasa-biasa saja. Ketika kita melihat nanti ganjarannya yang Allah siapkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, ini ganjarannya itu luar biasa. Nah, inilah diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Kadang amalan-amalan itu kecil, namun Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan yang luar biasa. Itulah bukti tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Di antara keutamaan menjenguk orang sakit yang pertama, bahwasanya menjenguk orang sakit ini membuat orang yang menjenguk ini senantiasa berada di kebun surga. Senantiasa berada di kebun surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa yang meelangi orang garing, maka senantiasa dia berada di dalam kebun surga sampai dia pulang. Sampai dia pulang. Ketika kita mengelangi orang garing, mengelangi orang sakit, menjenguk orang sakit, itu senantiasa kita berada di kebun-kebun surga. Dan hadis ini jamaah azanillah wa iyyakum diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata para ulama, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengkiaskan sebagaimana seseorang apabila berada di kebun-kebun surga, senantiasa dia memetik apa yang ia hendaki itu diambil namun sudah di kebun surga. Maka seperti itu pula orang yang menjenguk orang sakit. Dia senantiasa memetik pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Meskipun yang kita elangi ini orangnya misalnya guring. Sampai kita pulang, selama niat kita keluar dari rumah ini ingin menengok orang sakit karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan memanen pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita elangi orangnya guring misalnya, atau orangnya masih belum sadar, atau pingsan, atau qadar Allah kita kada sempat menengoknya, tapi ketika kita keluar rumah, kita sudah niatkan hendak meelangi orang sakit ini, kemudian terhalang macet di tengah jalan. Maka di jalan itu pun selama niat kita tulus lillahi ta'ala ingin menengok orang sakit, senantiasa kita mengambil pahala, memetik pahala seakan-akan kita di kebun surga. Nah, ini luar biasanya pahalanya meelangi orang garing. Namun banyak dari kita yang tidak menganggap ini ibadah yang mulia. Akhirnya biasa-biasa saja. Siapa nang garing? Oh, itu kah? Sudah garing terus orangnya. Tuhuk juga sudah garing nang itu. Paling kada lawas lagi. Nah, dan ungkapan-ungkapan semisalnya. Jamaah azanillahu wa iyyakum. Kemudian di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit, bahwasanya menjenguk orang sakit ini dia akan senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meelangi orang sakit, selama dia keluar sampai dia pulang senantiasa diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak memerlukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ini masuk surga karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalih. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga itu karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Pian bang siapa wahai Rasul? Aku pun jua, kata Nabi Muhammad SAW. Aku kada kau masuk surga karena amalanku. Illa an yataghammadani Allah birahmatihi wa fadlih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Maksud hadis ini, amalan kita di dunia ini, Pak, kada kawa membeli surga Allah yang mahal itu pada. Meskipun kita beramal sepanjang tahun, kenapa? Surga Allah itu luar biasa mahal. Amalan kita ini sedikit. Kita beramal di dunia, anggap umur kita 60-70 tahun. Meskipun 70 tahun ini penuh dengan amalan-amalan saleh, tidak akan mampu kita bisa membayar amalan kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kenapa
rahmat Allah lah yang mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Beramal ini kada banyak. Terlebih lagi banyak dosa yang kita kerjakan. Terlebih lagi kita banyak bolong-bolong dalam beramal saleh. Masa bisa dengan itu menukar berhurupan dengan surga Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak bisa. Tidak akan mampu kecuali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah itu dengan amalan-amalan saleh. Amal inilah yang mengantarkan kepada rahmat Allah, rahmat inilah yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang mendatangkan rahmat Allah adalah mengelangi orang garing. Elangi orang garing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'ada maridan khadha fir rahmah. Barang siapa yang mengelangi orang garing, menjenguk orang sakit, dia senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Kemudian ketika dia duduk di sisi orang yang sakit itu, maka rahmat Allah itu akan lebih dalam menyelimuti orang yang menjenguk orang sakit tadi. Subhanallah. Ini ganjaran yang luar biasa. Ganjaran yang luar. Dalam riwayat lain kata Nabi Muhammad SAW, fa idza kharaja min indihi. Bahkan ketika orang yang menjenguk ini pulang dari rumah orang yang sakit atau pulang dari rumah sakit, khadar rahmah hatta yarji' ila baitihi. Rahmat Allah ini pun akan senantiasa meliputinya. Sampai ke mana? Sampai inya pulang ke rumahnya lagi. Berbiasa jemaah azanillahu wa iyyakum. Apakah ini tandanya kita belalawas saja mengelangi orang garing supaya rahmatnya tambah banyak selesai aja? Nah, ini tidak seperti itu. Nanti akan kita jelaskan di antara adab-adab menengok meelangi orang garing itu kada usah lawas-lawas. Tidak perlu berlama-lama. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ini di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan menengok orang yang sakit, bahwasanya menjenguk orang sakit merupakan salah satu sebab kita akan diberikan rumah di surga. Meelangi orang garing, meskipun kita kada tahu orangnya, itu di antara sebab kita akan disiapkan oleh Allah rumah di surga. Jemaah wa iyyakum, dari Abu Hurairah, hadis yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah." Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau dia meelangi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat di situ ada embel-embel fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia itu menjenguk karena ingin sesuatu tertentu, bukan dia itu menjenguk karena ingin dipuji, bukan karena dia itu menjenguk karena kada nyaman orang lain menjenguk masa aku kada, bukan. Akan tetapi syaratnya ketika dia menjenguk orang sakit harus karena Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menjenguk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nada mudadin minas sama. Malaikat dari langit akan senantiasa menyeru, akan senantiasa berkata, tibta wa taba man syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Malaikat akan senantiasa menyeru, engkau telah berbuat baik dan perjalananmu selama ini adalah perjalanan yang baik dan engkau pun telah menyiapkan rumah di surga. Wa tabawwa'ta fil jannati manzila, dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Kalau kita paham bahasa Arab, ini adalah bentuk fi'il madhi. Tabawwa'a yatabawwa'u. Ketika dikatakan tabawwa'ta, itu artinya rumah tian sudah siap di surga. Sudah ada ketika kita menjenguk orang yang sakit. Bukan tatabawwa'u. Tatabawwa'u artinya berarti nanti akan disiapkan. Ketika dikatakan tabawwa'ta, berarti ini fi'il madhi. Bahasa Inggris past tense. Artinya rumah itu sudah siap di surga gasan bagi mereka yang meelangi orang garing. Ini di antara sebab kita dibangunkan rumah di dalam surga Allah adalah dengan menengok orang yang sakit. Bahkan keutamaan yang keempat juga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit itu akan didoakan puluhan ribu malaikat. Akan didoakan puluhan ribu malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Bayangkan, puluhan ribu malaikat akan mendoakan kita. Ini biasa bagi yang ketujuh minta doa. Mendatangi ustadz misalnya jauh-jauh, mendatangi kiai misalnya, demi apa? Minta doa. Nah ini amun hendak dapat doa kadang ngalih-ngalih, elangi orang garing. Derajatnya lebih tinggi lagi dari para ustadz, derajatnya lebih tinggi daripada doanya para kiai. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Kada pernah berdosa, kada pernah bermaksiat. Soleh mana malaikat dengan manusia? Tentu malaikat berdoa itu peluang diijabahnya lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puluhan ribu malaikat yang mendoakan pian ketika meelangi orang garing. Kata Nabi Muhammad SAW, man ata akhahul muslim aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis. Barang siapa yang meelangi saudaranya sesama muslim dalam rangka menjenguk dia tatkala dia sakit, masya fi kharafatil jannati hatta yajlis, senantiasa dia berjalan di kebun-kebun surga sampai dia duduk di tempat orang yang sakit tadi. Fa idza jalasa ghamaratkur rahmah. Kemudian tatkala dia duduk sampai di tempat orang yang sakit, maka rahmat pun akan menyelimutinya. Ini penekanan terhadap hadis yang sebelumnya disebutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Apabila orang ini menjenguk orang sakit di pagi hari, maka para malaikat 70.000 malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya sampai sore hari. 70.000. Di mana kita mengumpulkan ustaz 70.000 untuk mendoakan. Mengumpulkan kiai 70.000 untuk meminta doa. Ini meelangi orang garing. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kana masa'an, apabila orang itu menjenguk di sore hari, shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbih. Senantiasa malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan kepadanya sampai pagi hari. Amun meelangi di sore hari sampai pagi hari 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan. Doa apa? Dalam riwayat lain, malaikat itu akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang banyak dosa. Kita perlu mencari sebab-sebab amalan-amalan yang dapat menggugurkan, menghapus dosa kita. Salah satunya ini. Apabila dia menengoknya di pagi hari, itu sampai sore, 70.000 malaikat akan senantiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Allahu Akbar. Dari hadis inilah, sebagian ulama biasanya ketika ingin mengamalkan hadis ini, dahulu mereka apabila ingin meelangi orang garing, maka mereka meelangi orang garing itu di awal waktu. Entah di awal waktu pagi atau di awal waktu sore. Kenapa? Supaya lebih lawas malaikatnya itu mendoakan kebaikan. Karena dalam hadis ini apabila kita menjenguk orang sakit di waktu pagi, itu senantiasa malaikat mendoakan kebaikan sampai sore. Amun kita menjenguk orang sakitnya di siang hari, maka sayang. Akan tetapi ini tentulah menengok orang sakit dilihat juga waktunya. Kapan waktu yang tepat nanti akan kita jelaskan insyaallah bagi orang yang sakit ini untuk dielangi. Akan tetapi inilah diantara keutamaan menjenguk orang sakit. Kemudian yang terakhir, diantara keutamaan menengok orang sakit adalah dalam sebuah hadis qudsi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Namun kita melihat sampai sini aja kira-kira aneh kan? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku sakit? Falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku? Maka dikatakan kepada
Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada orang ini pun bertanya, "Ya Rabbi, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Wahai Allah, wahai Rabb, bagaimana aku hendak menjengukmu sedangkan engkau itu Tuhan semesta alam? Kan engkau itu Tuhan semesta alam, tidak mungkin engkau itu sakit. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab jawaban hamba ini, "Ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu?" Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya hambaku si fulan itu garing? Kenapa ikam tidak elangi dia? Tidakkah engkau mengetahui apabila engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku di sana. Nah ini jamaah azanillah wa iyyakum. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika dikatakan engkau akan mendapatiku di sana, maksudnya adalah wajadta thawabi wa karamati. Engkau akan mendapatkan pahala yang aku siapkan, engkau akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang telah aku siapkan untukmu. Allah itu nanti kita akan ditanya, kenapa saudara kita ini sakit namun kita tidak menjenguk? Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, "Ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu?" Itu fulan itu garing. Kenapa tidak dijenguk? Seakan-akan Allah mengatakan, kalau ada yang sakit tidak dijenguk, maka aku pun tidak suka. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang sakit, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kelak akan membela di hari kiamat kepada orang-orang yang sakit ini, namun tidak ada yang datang menjenguknya. Ini diantara keutamaan mengelangi orang-orang garing. Bisa dipahami Pak? Ini 5 keutamaan. Banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan yang lain, hadis-hadis yang lain yang menyatakan utamanya mengelangi orang garing. Di antaranya juga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun man fa'ala wahidatan minhunna kana dhaminan 'ala Allah 'azza wa jalla." Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani, ada 5 perkara. Barang siapa yang mengerjakan salah satu di antara perkara ini, kana dhaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Lafaznya di sini umum, menjamin. Menjamin apa? Kata para ulama, apabila dia masih hidup, Allah akan jamin rizkinya. Apabila dia meninggal dunia, Allah akan jamin pahalanya akan didapatkan. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama, man 'ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit. Nah ini jamaah azanillah wa iyyakum, tidak mungkin perkara itu biasa-biasa saja kalau ganjarannya itu luar biasa seperti ini. Tentu menjenguk orang sakit adalah amalan yang luar biasa. Apalagi kalau kita niatkan dari awal, ketika kita ingin mengelangi orang garing, niatkan dari awal untuk memang mencari pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah azanillah wa iyyakum, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya dalam adab-adab dalam menjenguk orang yang sakit. Ini mungkin kada habis pada pertemuan kali ini, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Di antara adab dalam menjenguk orang sakit yang pertama, dan ini pun berlaku dalam ibadah-ibadah yang lainnya, seluruh ibadah harus ada perkara ini. Tatkala kita mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit itu adalah ibadah, pasti dalam setiap ibadah itu ada aturan-aturan yang harus dijaga. Ada aturan-aturan yang harus kita terapkan. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu maksimal. Ibadah kita itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu saja adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjenguk orang sakit, sebagaimana tadi yang Anda katakan, jangan mengharapkan maslahat-maslahat dunia. Ketika kita menjenguk orang sakit, niatkanlah ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni bahwasanya berjalannya kita keluar rumah kita ini ke rumah sakit atau ke rumah orang-orang yang garing, murni ya Allah, jalanku ini untukmu. Aku menengok orang sakit ini dalam rangka ingin mendapatkan ganjaran-ganjaran darimu.
Itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Tidak ada maslahat dunia yang dia pikirkan. Tidak, dia ini di antara tanda bahwasanya orang tersebut mungkin tidak ikhlas dalam menengok orang sakit adalah ketika dia itu pilih-pilih dalam menengok orang sakit. Elanginya ini dipilih. Ini orang sugih, elangi. Ini pejabat, elangi. Oh ini semalam pas aku garing, ini datang, aku elangi. Oh pulang nih semalam aku garing, ini kada datang, kada sakit. Ini diantara indikasi bahwasanya menjenguk orang sakit itu amalannya tidak ikhlas. Maka usahakan kita itu ketika kita menjenguk orang sakit, harapkan tidak perlu balasan, tidak perlu ucapan terima kasih. Apapun kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, yang kita harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Kada perlu kita menghadang. Ketika kita memberi, kada perlu kita menghadang hanya mengucap terima kasih sudah. Ketika kita memberikan sedekah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada usah kita menghadang, makasihlah. Amuninya kada berucap terima kasih, tersinggung. Kada tahu dibasang ini aja. Sudah diberi, sudah kita kada perlu itu. Dan kita perlukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku berikan, sudah tutup. Urusan kita dengan Allah. Kayak apakah ini? Inya baikkah lawan kita? Inya jahatkah lawan kita? Kita tetap dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Itu tanda ibadahnya itu ikhlas. Bukan tanda ibadah ikhlas itu ketika orangnya berucap, aku insya Allah ikhlas saja. Ini aku mengalangi orang garing ini ikhlas. Tidak. Ikhlas itu amalan hati. Yang kita bisa lakukan itu hanya berusaha dan berusaha untuk ikhlas. Bisakah kita memvonis kira-kira aku ini ikhlas? Tidak bisa. Yang mengetahui kita itu ikhlas atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu berusaha. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, "Ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati." Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih susah daripada aku mengobati niatku. Karena ngalih banar. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat ini selalu berbolak-balik. Tatkala kita sudah ikhlas, datang ucapan-ucapan, pujian-pujian, berubah lagi niatnya. Makanya yang kita mampu itu hanya melawan diri kita, mengusahakan diri kita untuk semaksimal mungkin ikhlas. Akan tetapi apakah kita tahu kita ikhlas apa tidak? Tidak. Itu makanya kata Al-Imam Susi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa indah. Kata beliau, al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Faman ra'a min nafsihi al-ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas. Kata beliau, hakikat ikhlas seseorang itu adalah tatkala dia tidak melihat dalam amalannya itu ada keikhlasan. Maksudnya seperti apa? Ketika kita beramal, Allah mudahan ulun ikhlas. Ya Allah, kita hanya bisa berdoa, mudahan aku ikhlas, mudahan ibadahku ikhlas. Ketika dia ragu-ragu, ini amalanku ini ikhlas kakadana. Faqdu ru'yatil ikhlas, dia tidak melihat dia ini sudah ikhlas apa belum. Kata beliau, "Faman ra'a min nafsihi al-ikhlas, fa ikhlasuhu yahtaju ila al-ikhlas." Apabila dia melihat di dalam dirinya, di dalam amalannya dia telah ikhlas, maka keikhlasannya ini memerlukan keikhlasan yang lain. Artinya ini kada ikhlas lagi. Ketika seseorang berkata, "Nih aku nih ikhlas saja. Aku nih ikhlas lillahi ta'ala." Dia yang berucap. Tahu apa kita? Artinya keikhlasan orang yang berucap saya sudah ikhlas, ikhlasnya itu perlu keikhlasan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha, zat yang Maha membolak-balikkan hati. Yang bisa kita lakukan itu hanya berusaha dan berusaha sebisa mungkin. Di antaranya tadi, bagaimana cara untuk melatih keikhlasan ketika menjenguk orang sakit? Hadirkan niat bahwasanya ketika kita menjenguk orang sakit itu ingin mendapatkan ganjaran-ganjaran dari Allah. Ingin didoakan dari puluhan ribu malaikat. Ingin memetik buah-buah di surga. Ingin mendapatkan rahmat Allah. Apa tadi hadis-hadisnya? Ingin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan niat itu ketika melayani orang garing.
Sehingga kalau sudah niat kita itu mengharapkan pahala dari Allah, apapun omongan orang, apapun balasan orang, kita tidak peduli. Inilah yang benar-benar lillahi ta'ala. Dipahami Pak lah? Sudah masuk waktu Isya kayak ini? Belum? Nah, itu adab yang pertama. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, di antara adab dalam menjenguk orang sakit adalah mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas. Bukan sembarangan waktu. Terkadang itu ada orang yang hendak meelangi orang garing, memikirkan dirinya saja. Yang penting aku elangi. Kadang melihat ini jam istirahat, malam jam 9 malam, jam 10 malam meelangi. Orang hendak istirahat. Atau beisukan. Orang hanya bangun gurih. Liur kan belum terbasuh, mungkin masihlah tahi mata belum terbasuh lagi. Datang. Aku hendak mencari pahala. Tidak. Dalam menengok orang sakit, cari waktu yang pas. Kira-kira waktu yang pas. Kapan waktunya yang pas. Terkadang ada juga yang semangat ketika hendak habis operasi misalnya. Operasinya tuntung jam 4 sore. Jam 4:01 datang. Aku hendak meelangi orang garing. Salah. Maka kita lihat kapan kira-kira waktu itu yang tepat, kapan waktu yang pas, sehingga tidak mengganggu orang yang kita elangi. Sehingga kita tidak mengganggu orang yang kita elangi. Lebih baik lagi amunya kawa sebelumnya ditelepon dulu. Amunya kawa sebelumnya ditelepon. Aku hendak beelang. Kawakah? Santaikah? Apa ikam istirahatkah? Kalau nyonya kawa, datang. Cuma misalnya kadang kawa ditelepon, ya sudah. Kita datang dengan waktu apapun. Meskipun misalnya ketika kita melihat dia lagi tidak bisa dikunjungi, maka sudah kita pulang. Dan pahala pun tetap kita dapatkan. Allah itu maha tahu. Meskipun orang yang kita elangi ini tidak melihat kita datang, Allah itu maha tahu kita itu telah menjenguknya. Dan kita pun juga tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jamaah azani Allah wa iyyakum, di antara beberapa pembahasan yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Pada pertemuan kali ini tadi kita bahas beberapa keutamaan menjenguk orang sakit, kemudian sedikit beberapa adab menjenguk orang sakit. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan tetap masih membahas adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Kurang lebih ada 9 atau 10 adab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita selesaikan. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya ulun minta maaf kalau ada salah-salah dalam berucap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.